Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Dolan ID, diskusi online mingguan ID Surabaya, series ke-42 pada hari ini, Senin tanggal 11 September 2023, pukul 15.00 hingga 16.00. Dolan ID merupakan kegiatan webinar rutin yang diadakan oleh ID Surabaya dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya beserta host dan juga moderator dari ID Cabang Surabaya. Nah, pada seri ini kita akan membahas mengenai pencegahan stunting, tentunya akan dipresentasikan oleh beliau-beliau yang sudah ahli di bidangnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini sedang menuju zero stunting di tahun 2030, dan oleh karena itu berbagai macam segmen telah bergerak untuk mewujudkannya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau dari IDAI Cabang Surabaya. Sudah di tengah-tengah kita ada Dr. Nuril Nur Aisyah Wijaya, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan staf divisi nutrisi dan penyakit metabolik departemen atau KSSMM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore dokter. Dan ada juga di tengah-tengah kita Dr. Meta Herdiana Hanindita, spesialis anak konsultan, staf divisi nutrisi dan penyakit metabolik departemen atau KSSMM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore Dr. Meta. Dan tak Assalamualaikum, kalah selamat sore. menarik, tak kalah menarik juga akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Pandu Habibie, spesialis obstetri, ginekologi, Medcon Clean. Beliau merupakan staf divisi obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore juga Dr. Pandu. Selamat sore, Dok. Baik, namun sebelum itu mari kita dengarkan bersama sambutan atau kata pembuka dari Ketua ID Cabang Surabaya kepada beliau yang kami hormati Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati, moderator, Dr. Pandu, narasumber yang terhormat Dr. Nur Aisyah dan Dr. Meta. Terima kasih banyak meluangkan waktu untuk sedekah ilmu ya. Istilahnya kita sedekah ilmu untuk kita semua. Terima kasih juga kepada panitia, Dr. Pandu, kemudian Dr. Linda, kemudian Dr. Ula, Pak Eki, Mas Alan yang mengkoordinasi acara dari minggu ke minggu multidisiplin. Kemudian terima kasih juga kepada semua peserta yang rela untuk join setiap hari Senin jam 3 sore. Ternyata meskipun SKP yang kita keluarkan mungkin tidak dipakai lagi untuk perpanjangan izin praktek, tetapi ternyata animo itu sangat luar biasa dari minggu ke minggu. Saya terima kasih banyak. Karena saya yakin kita semua membutuhkan wawasan tidak sekedar SKP murni. Dan topiknya adalah stunting, di mana stunting itu peran kita bersama dengan masing-masing yang bisa kita lakukan berbeda-beda. Utamanya Dr. Pandu ini objin, ya saya sendiri juga objin, itu untuk kehamilannya ya, untuk kehamilannya. Kemudian setelah lahir, maka kaptennya adalah pediatri. Dan itu tidak pada dua kita saja, tapi pada kita semua ada tanggung jawab. Mudah-mudahan stunting angkanya semakin kecil. Di Surabaya kemarin Pak Wali Kota di FK UNER mengatakan sudah turun drastis. Terima kasih kepada semua pihak. Saya tidak panjang lebar, sekali lagi mari kita dengarkan untuk menambah wawasan kita dalam praktek sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua ID Cabang Surabaya. Baik, mungkin tak berlama-lama lagi ya Dokter Pandu ya, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk nih di kolom chat. Jadi langsung saja untuk acara Dolan series ke-42 pada sore hari ini kita serahkan kepada moderator yaitu Dokter Pandu Habibie. Kepada Dokter Pandu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih host Dr. Ula atas pengantarnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para guru besar senior dan sejawat. Peserta Dolan yang seri ke-42 ya, mengenai topik pencegahan stunting. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana bahwa stunting ini salah satu PR besar di negara kita,
Dan sebenarnya juga bukan hanya pediatri, obgyn, tapi juga mungkin terutama teman sejawat dokter umum ya, di mana di KTP itu sangat berperan nanti, misalnya memberikan pelayanan baik antenatal ataupun nanti pelayanan nifas sampai dengan anak sampai usia 2 tahun. Jadi kan nggak semua antenatal itu semua di obgyn nanti. Kalau misalnya yang resiko rendah mungkin bisa di teman sejawat dokter umum. Baik, ini kami punya 2 narasumber yang sangat luar biasa. Ada pertama Dr. Nur Aisyah. Assalamualaikum dok, selamat sore dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dok. Dan yang kedua Dr. Meta. Assalamualaikum. Saya manggil Mbak Meta ini Waalaikumsalam. biasanya, tapi Dr. Meta. Selamat sore. Ya. Mungkin sebagai introduksi dulu Dr. Nur Aisyah sama Dr. Meta, secara definisi stunting itu bagaimana? Karena ini ada pertanyaan yang menarik nih di Q&A. Ada anak yang obesitas tapi masuk mengalami stunting, apakah memungkinkan? Nah, mungkin supaya bisa jelas bisa diberikan introduksi terlebih dahulu. Silakan, mungkin Dr. Nur Aisyah dulu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Brahmana ya sebagai Ketua ID dan juga pada moderator dan semua teman sejawat yang hadir. Ya, baik. Jadi sebenarnya stunting itu adalah anak pendek karena kekurangan gizi. Nah, untuk menentukan apakah anak tersebut pendek atau tidak, itu tidak bisa hanya dengan dilihat, tapi harus diukur gitu ya. Jadi diukur berapa panjang badannya. Kalau untuk anak usia 0 sampai 2 tahun kita menyebut panjang badan atau length for age. Kalau di atas 2 tahun sampai 5 tahun ya, kalau yang masuk dalam EPPBGM itu kan sampai 5 tahun. Itu kan menyebutnya tinggi badan atau height for age. Nah, setelah kita ukur, kemudian kita plot ya di kurva WHO ya, di kurva WHO ada itu di buku KIA. Kalau ternyata pada saat diplot itu di bawah -2 standar deviasi atau di bawah -3 standar deviasi, maka kita menyebutnya stunted, jadi pendek ya. Jadi harus tahu harus tahu panjang badan atau tinggi badannya dulu, Dokter Pandu. Jadi nggak bisa kita menyebut oh ini stunting, ini bukan hanya dengan melihat, karena kita tahu bahwa perawakan pendek itu kan stunted ya atau short stature, itu kan ada yang proporsional, tidak proporsional. Kalau stunting ini termasuk yang proporsional ya, tapi kalau yang tidak proporsional itu seperti kelainan akondroplasi ya, ucok baba, daus mini, nah itu tidak proporsional. Nah, kita tidak bicara tentang itu. Jadi mungkin kalau daus mini atau ucok baba dengan melihat aja kita sudah tahu bahwa itu pendek gitu ya. Nah, itu short stature. Nah, kemudian tadi apa pertanyaannya Dokter Pandu yang seperti saat ini ya? Iya dok. Di Jadi Q&A memang itu jadi stunting itu memang bisa disebabkan saat mulai dalam kandungan, lahir, kemudian sampai usia 2 tahun. Nah, tadi betul ya, mulai dalam kandungan pada saat lahir itu angka kejadian stunting itu sekitar 20% ya. Nah, sedangkan saat lahir sampai usia 2 tahun itu memang banyak ya, sekitar 80%. Nah, pada saat anak tersebut lahir, sebelum lahir maka ya itu tadi tugasnya ya dokter obgyn mungkin dibantu dengan ahli gizi ya, mungkin harus menyiapkan bagaimana makanan ibu hamil tersebut agar bisa cukup atau mensupport makanan untuk bayinya, sehingga pada saat lahir bayi tersebut didapatkan normal gitu ya, baik berat badan, panjang badan maupun lingkar kepalanya, karena kita tahu bahwa lingkar kepala itu adalah parameter untuk pertumbuhan otak. Nah, pada saat dalam kandungan sampai lahir itu 25% otak anak itu terbentuk. Nah, pada saat lahir sampai usia 2 tahun, nah itu 55%. Jadi total memang sampai usia 2 tahun, dalam kandungan sampai usia 2 tahun, itu sekitar 80%. Nah, apabila bayi tersebut pada saat lahir sudah diusahakan beratnya normal, panjang badannya normal, namun kalau dalam perjalanannya tidak dipantau pertumbuhannya, maka sangat mungkin anak tersebut menjadi stunting gitu ya. Jadi
Makanya pemantauan setelah lahir itu juga penting itu ya, jangan pada saat dalam kandungan udah lahir, oh ya alhamdulillah normal semua berat badan panjang badannya, tapi justru angka stunting terbanyak yaitu pada saat lahir sampai usia 2 tahun. Kenapa? Karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan mungkin makanannya bisa dicukupi 100% oleh ASI ya. Tapi setelah pada saat usia 6 bulan, nah itu kandungan ASI itu sudah mulai berkurang gitu ya, dan semakin lama semakin berkurang, baik terutama zat gizi makronya maupun zat gizi mikronya ya. Dan semakin lama itu kurangnya semakin banyak ya, usia 6 bulan, 8 bulan itu berkurang 30% ya, kemudian 8 bulan, 11 bulan 50%, dan selanjutnya ASI itu hanya tinggal 30% saja. Begitu juga dengan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc itu hanya berkurang sekitar 3-5% ya, tinggal 3-5%. Nah, makanya itu pada saat usia 6 bulan ya kita tidak boleh hanya mengandalkan ASI saja gitu ya. Jadi harus ditambah MPASI yang komposisinya mirip seperti ASI, yaitu MPASI yang mengandung protein hewani gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi apakah tadi anak obesitas itu ya stunting, ya sangat bisa gitu ya, karena kita tahu bahwa pada anak itu terjadi percepatan pertumbuhan baik berat badan, panjang badan, dan kemudian terutama lingkar kepala, karena kita tahu bahwa pertumbuhan anak itu linier ya, jadi kalau beratnya naik maka panjangnya naik, lingkar kepalanya juga tumbuh. Lingkar kepala itu kan sebagai parameter pertumbuhan otak ya. Nah, kita tahu bahwa saat usia 0 sampai 1 tahun panjang badan anak itu bisa naik sekitar 24 sampai 27 cm. 1 sampai 2 tahun sekitar 12 sampai 14 cm. Jadi totalnya itu 40 cm, Dokter Pandu, dalam kurun waktu 0 sampai 2 tahun. Nah, tapi setelah itu tidak seperti itu lagi ya. Jadi cuman sekitar 8 cm per tahun ya, kemudian 2 sampai 3 tahun, dan selanjutnya hanya 4 sampai 5 cm saja per tahun. Nah, makanya apabila anak stunting ini tidak diatasi dan setelah usia 5 tahun kan itu sudah nggak masuk di EPP BGM ya. Nah, maka anak stunting tersebut sangat mungkin terjadi obesitas. Kenapa? Karena pertambahan tinggi badannya melambat, tapi di satu sisi sel-sel lemak itu sudah mulai tumbuh setelah anak usia 5 tahun gitu ya. Jadi atasnya itu melambat, tapi kemudian anak tersebut sel-sel lemaknya sudah tumbuh sehingga sangat berisiko terjadi obesitas dengan segala akibatnya. Nah, akibatnya ya nanti Indonesia bisa double burden ya, di satu sisi angka stuntingnya belum tertangani, tapi di sisi lain anak yang stunting yang nggak ketemu tadi jadi obesitas, dan itu sudah kita lakukan penelitian Dokter Pandu ya. Jadi kita mencari anak-anak obesitas remaja ya usia 13 sampai 18 tahun. Nah, kemudian dari obesitas tersebut kita cari yang stunted ya. Jadi artinya anak stunted yang menjadi obesitas ya. Kita ketemu sekitar 6 sampai 7% gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin Dokter Meta bisa menambahkan. Terima kasih, Dokter Meta. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Pandu. Jadi kalau memang secara definisi mungkin ini yang seringkali dipertanyakan nih ya oleh banyak orang, bahwa stunting itu sama nggak sih dengan pendek, stunting itu sama nggak sih dengan stunted. Nah, ini kadang yang seringkali bingung gitu ya, gimana harus jawabnya, gimana harus menjelaskannya, mungkin teman-teman sejawat. Prinsipnya adalah kalau berdasarkan definisi WHO, stunting itu adalah pendek. Pendek itu stunted itu tadi nih ya, berdasarkan umur didefinisikan kalau panjang atau tinggi badan menurut umur apabila diplot di kurva WHO itu kurang dari -2 SD. Itu adalah stunted atau pendek bahasa Indonesianya. Tapi kalau stunted atau pendeknya ini disebabkan karena kekurangan nutrisi berkepanjangan, itulah yang disebut sebagai stunting. Biasanya, walaupun tidak selalu, ini berhubungan dengan beberapa kondisi seperti kondisi sosioekonomi yang lemah. Saya bilang biasanya ya, karena tidak selalu, karena ya saat ini kenyataannya banyak juga nih anak-anak stunting yang datang dari keluarga kalangan menengah ke atas. Selain itu juga berhubungan dengan kondisi kesehatan dan juga kondisi nutrisi ibu hamil yang buruk. Terus juga ada hubungannya dengan penyakit berulang dan atau praktek pemberian makan pada bayi atau anak yang tidak tepat. Itu dulu deh dari definisi stunting nih ya, supaya jelas
apa bedanya stunting dengan stunted? Karena ada yang bilang kan benar atau tidak sih sebetulnya kalau stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting, benar ya? Karena itu tadi jelas berbeda. Kalau pendeknya karena kekurangan nutrisi berkepanjangan, itulah yang kita sebut sebagai stunting. Baik, Dr. Nur Aisyah dan Dr. Meta, saya simpulkan definisi stunting itu adalah height atau length per age ya, betul ya? Ya. Dan kurang dari 2 Bawah standar 2 deviasi pada kurva menurut WHO. Tapi batasannya stunting ini kita bisa sebut stunting kalau usianya 2 tahun ya dok ya. Misalnya kalau di bawah 2 tahun belum kita sebut stunting atau bagaimana? Ya, Kita sudah ya, stunting. ya, jadi itu stunted ya. Jadi mau di bawah 2 tahun, di bawah 5 tahun, nah itu kan stunted. Nah kemudian stunted itu kan nanti akan dibedakan apakah stunting atau non stunting. Karena kalau yang stunting itu tadi sudah disebutkan Dr. Meta karena kekurangan gizi berkepanjangan. Nah sedangkan yang non stunting, nah itu bisa karena apa namanya CDGP ya, Constitutional Delay Growth of Puberty, kemudian growth hormone deficiency atau familial short stature. Nah, tapi mengenai familial short stature, mungkin supaya rekan-rekan sekalian ya teman-teman sejawat tidak menganggap bahwa oh kalau bapak ibunya pendek ya wajar dong anaknya pendek. Jadi bukan seperti itu ya, karena ada yang dinamakan apa namanya tinggi potensial genetik. Nah, sehingga tinggi potensial itu sebenarnya bisa dioptimalkan ya. Jadi artinya misalnya nih anak yang bapaknya mungkin anak laki ya tingginya 160, terus satunya anak laki-laki yang ayahnya tingginya 170, ibunya 160, tingginya yang satunya 160, ibunya 150. Nah, si anak yang dua anak dengan tinggi orang tua yang berbeda tersebut pada saat usia 0 sampai 2 tahun itu harus mempunyai kesempatan yang sama. Jadi asal beratnya naik, maka tingginya itu akan mengikuti sama gitu ya. Nah, tapi begitu setelah usia 2 tahun, karena hormon yang bertanggung jawab sama, ya namanya insulin growth factor 1. Dan hormon ini bisa distimulasi oleh nutrisi yang adekuat. Nah, namun setelah usia 2 tahun, si hormon insulin growth factor 1 ini dia sudah nggak berdiri sendiri, jadi sudah ada growth hormon. Sehingga kalau di atas 2 tahun, maka anak yang tadi kecepatan tingginya sama, maka yang ayahnya tingginya 160 dan ibunya 150 tadi, maka akan menyesuaikan tingginya gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan potensi genetik dari kedua orang tuanya. Ya, jadi seperti itu ya, Pandu. Jadi nah memang kalau usia di bawah 2 tahun itu sebagian besar stunting itu karena masalah nutrisi gitu ya. Lahir normal kok dalam perjalanannya kemudian panjangnya tidak normal ya dari yang pernah kita lakukan ya, kita mendampingi aksi cegah stunting di wilayah desa di Tulungagung ya, saya Dr. Meta di Magetan. Nah itu misalnya contohnya gini, ada anak ketemu usia 36 bulan waktu kita ukur ya datanya stunting gitu ya. Jadi artinya panjang badan menurut usia di bawah 2 SD. Nah, ternyata setelah kita telusur, sebenarnya anak ini mulai usia 4 bulan itu kenaikan berat badannya sudah nggak adekuat, yaitu ada yang namanya weak faltering. Nah, makanya weak faltering ini sebagai dasar deteksi dini supaya anak tersebut tidak menjadi stunting ya. Jadi mulai 4 bulan itu dia sudah weak faltering, tapi tetap terus nggak diintervensi. Akhirnya usia 7 bulan dia sudah menjadi underweight. Nggak underweight, nggak diintervensi, ya tahu-tahu ketemu usia 36 bulan tadi menjadi stunting. Karena itu tadi, kalau berat nggak naik, maka panjang badan akan tetap. Nah, kemudian karena usianya nambah, jadi di bawah garis. Nah, tapi yang jadi masalah kan bukan perawakannya itu ya, karena oh nggak apa-apa dia anak saya nggak mau jadi pramugari misalnya atau pilot. Tapi yang jadi masalah kalau berat nggak naik, panjang badan nggak naik, maka lingkar kepala juga tidak naik. Tapi kita masih belum ini ya, dari sampel yang kita kumpulkan ya sekitar 50 anak yang pada saat lahir normal, nah itu ketemu 19 anak itu jadi mikrosefali. Padahal itu kita kumpulkan data yang pada saat lahir dia ada ya lingkar kepalanya, karena saya kira juga mungkin mulai sekarang harusnya lengkap gitu ya, berat badan, panjang badan, lingkar kepala itu harus saat lahir. Yang sering itu cuma berat badan aja, panjang badan ya karena sekarang stunting udah rame, panjang badannya diukur, tapi lingkar kepala ini jarang gitu ya. Jadi hampir tidak semuanya itu nggak diukur gitu. Padahal ini penting karena untuk kita mengetahui parameter pertumbuhan otak. Nah, itu tadi yang saya sampaikan dari data yang kita kumpulkan sementara ini masih 50 anak-anak yang
mengalami stunting, ternyata 19 anak itu mengalami mikrosefali. Padahal pada saat lahir lingkar kepalanya normal ya, jadi 33, 34 gitu ya kan, kasihan gitu ya. Ya itu menandakan bahwa yaitu tadi si anak stunting nanti akan berisiko mempunyai gangguan kognitif, artinya IQ-nya bisa beda 20 poin dari anak-anak yang normal. Ya, itu Dokter Pandu. Mungkin saya mau tanya ke Dokter Meta ini, setelah tadi kita ke definisi urgensinya, Dok. Urgensinya stunting itu di Indonesia itu seperti apa? Dan kalau stunting ini tidak segera kita perbaiki itu apa aja? Tadi Dr. Nur menyampaikan kognitif ya. Apakah selain kognitif ada resiko penyakit-penyakit lain? Seberapa urgentnya ini, Dok, stunting itu ternyata? Betul, baik. Jadi kita tahu bahwa stunting yang terjadi di awal kehidupan nih. Kenapa sih awal kehidupan begitu penting? Mungkin teman-teman sejawat udah sering banget mendengar periode 1000 hari pertama dalam kehidupan ya. Dimulai sejak janin sampai seorang anak berusia 2 tahun. Kenapa itu sedemikian pentingnya sampai sering disebut sebagai critical period atau window of opportunity? Karena pada periode tersebut terjadi pertumbuhan, perkembangan berbagai organ tubuh yang paling pesat apabila dibandingkan dengan kelompok usia setelahnya, termasuk juga organ otak. Nah, kita bisa bayangkan kalau di 1000 hari pertama ini ada organ yang semuanya lagi bertumbuh berkembang dengan pesat-pesatnya, tapi nutrisinya kurang, bisa dikatakan pasti akan terjadi gangguan. Nah, ini juga ternyata sudah dibuktikan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang stunting ternyata pada saat bersekolah ada banyak nih ya penelitiannya. Yang pertama, nilai-nilainya secara signifikan, performa akademiknya lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah stunting. Kemudian juga IQ bisa menurun bahkan sampai 15 poin. Selain itu juga ada yang meneliti mengenai lama atau durasi bersekolah. Ternyata anak yang stunting durasi bersekolahnya lebih cepat dibandingkan yang tidak stunting. Lebih cepat ini bukan berarti karena yang stunting ini berarti pintar-pintar akselerasi semua jadi lebih cepat gitu ya menempuh pendidikannya, bukan. Tapi dikarenakan mereka ini lebih banyak yang drop out duluan. Jadi lebih sedikit yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, selain itu di 1000 hari pertama juga akan ada masa pertumbuhan otot, tulang, komposisi berat dan tinggi badan ini juga sangat pesat di masa ini. Dan ternyata penelitiannya juga menunjukkan ini akan mempengaruhi imunitas dan kapasitas kerja. Ada satu penelitian longitudinal yang dilakukan di Guatemala yang menunjukkan bahwa anak-anak yang di awal kehidupannya stunting, terus diikuti nih, nanti pada saat usia 25 tahun mereka semua ini kerja sebagai apa sih? Ternyata yang dulunya stunting itu kebanyakan bekerja sebagai pekerja kasar. Jadi kayak kuli bangunan, cleaning service, tukang parkir dan lain sebagainya yang tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan khusus. Sedangkan anak-anak yang tidak stunting itu kebanyakan bekerja sebagai white collar staff atau yang memiliki pendidikan dan keterampilan khusus. Bisa kita bayangkan ya, berarti kalau 1 dari 3 balita di Indonesia saat ini stunting, 25 tahun ke depan nih, apa kabar nih masa depan Indonesia ya? Jangan sampai nanti kita generasi muda asli Indonesia di masa mendatang cuman bisa jadi pekerja kasar, sementara yang white collar, yang jadi dokter, yang jadi pengusaha, yang jadi CEO, yang jadi lawyer dan lain sebagainya dari luar negeri impor. Jangan sampai. Itu sebetulnya urgensinya. Nah, nggak cuma itu aja, tapi dari 1000 hari pertama itu juga akan terjadi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, hormon, reseptor, dan gen yang ternyata penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak yang dulunya stunting ternyata di masa depannya pada saat mereka dewasa itu beresiko lebih besar untuk terkena diabetes, obesitas, penyakit jantung, stroke, hipertensi, kanker, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat lagi kan sebentar lagi nih Indonesia akan kebagian bonus demografi gitu ya. Nggak tahu nih jadinya semoga beneran bonus bukannya disaster, karena ternyata generasi masa depan bangsa malah kebanyakan penyakitan itu tadi, udah gitu ditambah kemampuannya hanya bisa setara dengan pekerja kasar. Itu sebetulnya urgensi yang benar-benar sekarang lagi dikejar nih oleh pemerintah. Makanya kayaknya semua orang lagi ngomongin gimana caranya stunting ini bisa secepat mungkin diturunkan. Gitu Dokter Pandu. Baik, terima kasih Dr. Meta. Jadi termasuk indeks pembangunan manusia ya ke depannya ya, negara kita ya, supaya jangan sampai hanya selevel pekerja kasar tadi ya. Baik dari sisi kognitif, fisik, sampai dengan penyakit-penyakit metabolik dan
penyakit lain di masa depan. Karena tadi Dokter Meta sudah menyebutkan tentang 1000 hari HPK, 1000 hari pertama kehidupan, bahwa 1000 hari itu meliputi 270 hari selama dalam kandungan ya Dokter Meta ya, dan Ya. 730 hari masa menyusui sampai usia 2 tahun. Nah, ini ada pertanyaan di Q&A nih, kita masuk ke Q&A ya, dari Dokter Harian Narotama. Bisakah stunting dicegah? Kalau dicegah berarti saat kehamilan. Nah, apakah betul mencegahnya itu hanya saat kehamilan atau bisa sampai dengan bayi setelah lahir? Nah, kalau bisa, apakah bagaimana cara mencegah saat kehamilan dan apakah masih bisa dikejar perbaikannya saat anak dalam masa rentang usia tertentu? Apakah IUGR atau intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat pada kehamilan itu termasuk salah satu bentuk stunting? Kemudian faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Kemudian faktor apa yang dapat dimodifikasi? Apakah diet pada ibu hamil juga dapat berperan? Ya, mungkin seperti itu dulu. Dokter Meta dulu kayaknya sudah. Ya, borongan ya Dokter Hari. Dokter Hari mau bikin buku apa gimana nih? Kayaknya. Banyak banget pertanyaannya. Saya mengapresiasi Dokter Harian nih, Dokter Meta, karena beliau ini paling aktif bertanya nih, baik dolan, tas, dan acara-acara. Baik, terima kasih Dokter Haria. Jadi untuk menjawab pertama nih, apakah stunting bisa dicegah? Tentu bisa dan harus dicegah karena biar bagaimanapun pencegahan selalu lebih baik ya daripada kalau sudah terjadi terus kita obati. Nah, pencegahan tentu bisa dimulai dari saat kehamilan. Kalau bagaimana caranya mencegah saat kehamilan itu sepertinya adalah bidangnya Dokter Pandu ya. Bagaimana caranya menyusun nutrisi ibu hamil, kemudian melakukan antenatal seberapa bulan sekali seharusnya supaya kemudian dievaluasi berat badan janin dan lain sebagainya. Tapi apabila sudah lahir gitu ya, sudah jadi bagian dari dokter spesialis anak nih, kita bisa melakukan pencegahan baik primer, sekunder maupun tersier. Bukan hanya sampai 2 tahun saja ya, kita biasanya melakukan program pencegahan ini sampai balita. Jadi pencegahan primer adalah pencegahan sebelum ada gangguan nutrisi. Dalam artian berat badan menurut umur masih baik, panjang badan atau tinggi badan menurut umur masih baik, status gizi masih baik, dan kenaikan berat badan masih baik. Jadi semuanya normal. Cara mencegah supaya tidak sampai terjadi stunting adalah dengan menerapkan panduan pemberian makan bayi dan balita dengan sumber hewani yang tersedia setempat dan terjangkau. Ini kalau bisa secara rutin ya diberikan, misalnya protein hewaninya konsumsi telur setiap hari, atau misalnya ikan, daging, dan lain sebagainya. Itu adalah pencegahan yang primer. Tentu pencegahan primer ini harus dilakukan di level keluarga, ya, keluarga, posyandu, kader, PKK, dan lain sebagainya. Kemudian ada pencegahan sekunder dan juga pencegahan tersier. Untuk pencegahan sekunder ini harus dilakukan di fasilitas kesehatan primer nih, ya, dilakukan oleh dokter umum, di mana nanti apabila ada weight faltering itu adalah kenaikan berat badannya tidak adekuat atau ada berat badan kurang, ada gizi kurang, ini semua pasien yang tadi dari posyandu ini harus dirujuk ke puskesmas ditangani oleh dokter umum, di mana dokter umum wajib mencari tahu ada red flag atau tidak yang kira-kira mensugesti adanya kondisi medis yang mendasari sampai anaknya berat badannya kurang tadi. Nah, kemudian dokter umum di puskesmas juga bisa memberikan PDK. PDK adalah pangan untuk diet khusus. Ini bisa diberikan berdasarkan indikasi. Kemudian untuk yang gizi buruk, ini juga bisa ditangani di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Tergantung, kita tahu kalau tata laksana gizi buruk Kemenkes ataupun WHO juga ya, kalau dia gizi buruk diberikan F75 dan F100. Kalau ada mineral mixnya, maka boleh ditangani di puskesmas. Kemudian nanti dievaluasi nih, apabila dalam 1-2 minggu berat badannya naik adekuat, boleh tetap ditangani di puskesmas. Tapi kalau dalam 1-2 minggu ternyata berat badannya tidak naik adekuat, harus segera dirujuk ke RSUD, ditangani oleh SPA. Demikian juga kalau tidak ada mineral mix di puskesmas. Jadi ada balita gizi buruk, harusnya dapat F75 atau F100, tapi di puskesmas tempat tidak tersedia mineral mix. Ini juga harus langsung segera dirujuk ke RSUD, yang mana disebut sebagai pencegahan tersier dan dilakukan oleh dokter spesialis anak. Kalau di RSUD, di rumah sakit umum daerah atau oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis anak ini wajib
mengevaluasi bagaimana red flag-nya juga, dan bisa memberikan PKMK. PKMK adalah pangan olahan untuk keperluan medis khusus atas indikasi. Nah, bagaimana kalau stunting? Kalau dari awal posyandu nih, ternyata anaknya sudah ketahuan nih kayaknya stunted nih, tinggi badan menurut umurnya ada di bawah -2, maka oleh posyandu harus dirujuk ke puskesmas. Dokter umum wajib untuk mengevaluasi, memplot ulang, ukur ulang, timbang ulang dengan cara yang benar. Kenapa saya bilang dengan cara yang benar? Karena sekilas ngukur, nimbang, apa susahnya sih ya? Tapi ternyata susah banget. Dengan cara yang benar itu harus benar-benar akurat. Misalnya bayi pada saat ditimbang ya harus telanjang, nggak pakai popok, nggak pakai baju, nggak pakai topi atau aksesoris lainnya. Mengukur panjangnya pun juga harus tepat. Karena apa? Karena kalau untuk orang dewasa seperti kita mungkin 100 gram nggak signifikan ya. Tapi untuk bayi 100 gram bisa berbeda, bermakna. 1 senti buat kita nggak berbeda, signifikan buat bayi bisa jadi pembeda apakah dia stunted atau tidak. Apabila dokter umum di puskesmas sudah memplot ulang dan ternyata emang bener nih, pendek nih, ini harus segera dirujuk ke dokter spesialis anak, karena dokter spesialis anaklah yang harus menentukan apakah pendeknya ini stunting atau tidak. Nanti dokter spesialis anak juga bisa memberikan terapi nutrisi, setelah itu juga akan memberikan terapi medis sesuai dengan red flag yang ditemukan. Itu adalah pencegahannya, agak panjang nih ya. Nah, kemudian apakah perbaikannya bisa dikejar saat anak dalam rentang usia tertentu. Kita tahu bahwa perkembangan otak terutama ya yang paling pesat adalah sampai usia 2 tahun. Karena 80% otak manusia, otak kita saat ini itu sebetulnya sudah terbentuk di 2 tahun pertama. Jadi sebaik-baiknya kalau memang sudah stunting ya dikejar sebelum usia 2 tahun. Tapi kalau misalnya nih kalau udah di atas 2 tahun baru ketahuan stunting gimana dong? Nggak masalah juga ya, tetap harus dikejar walaupun hasilnya berdasarkan penelitian tidak sebaik apabila dilakukan perbaikannya di bawah 2 tahun, sebelum 2 tahun. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai apakah IUGR pada kehamilan termasuk salah satu bentuk stunting intrauterin. Baik, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan Dr. Nuril ya bahwa balita yang stunting itu memang 20%-nya terjadi di masa janin, di mana bayi yang lahir yang cukup bulan ya dengan berat badan kurang dari 2,5 kg atau kalau laki-laki panjang badannya kurang dari 46,1, kalau perempuan kurang dari 45,4, ini harus segera dirujuk ke RSUD untuk dicek apakah memang sudah stunting nih betul jadinya. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, mulai dari faktor kesehatan ibu hamil, faktor nutrisi ibu hamil, penyakit berulang, dan yang paling sering terjadi sebetulnya adalah praktek pemberian makan pada bayi dan anak yang kurang tepat. Yang dapat dimodifikasi, semuanya bisa dimodifikasi. Kemudian diet pada bumil berperan juga, saya rasa seharusnya sih iya ya, karena biar bagaimanapun nutrisi ibu hamil apabila ada gangguan itu akan atau merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stunting. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti genetik, keturunan, apakah masih ada cara agar tidak stunting di kemudian hari? Oke, perlu dicatat dulu bahwa stunting tidak ada hubungannya dengan keturunan, tidak ada hubungannya dengan genetik. Ini murni karena nutrisi yang kurang berkepanjangan, sehingga faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti genetik dan keturunan ya nggak perlu diapa-apain ya, karena memang tidak ada hubungannya dengan terjadinya stunting. Mungkin begitu Dokter Pandu. Baik, terima kasih Dokter Meta. Mungkin Dokter Nuril ada tambahan dok untuk pencegahan stunting dok? Ya, saya kira tadi sudah dipaparkan Dokter Meta. Intinya ya pada saat di dalam kandungan yaitu tadi ya makanya di puskesmas kan dibagi USG ya Dokter Pandu. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah supaya anak tersebut tidak lahir IUGR kan gitu ya. Nah begitu lahir pada saat anak tersebut memang normal ya baik berat badan panjang badan, maka tadi juga sudah disampaikan pencegahan primer dengan selalu melihat kenaikan berat badan anak tersebut ya bayi tersebut apakah sesuai dengan yang ada di buku KIA ya. Jadi weak faltering, untuk melihat weak faltering itu kan ada 3 berat badan naik tapi tidak sesuai, terus kemudian berat badan tetap, terus kemudian berat badannya kurang. Tapi sebenarnya 3 status gizi masih 3 parameter status gizi masih baik. Nah, itu ada itu di buku KIA ya. Mungkin teman-teman sejawat, jadi itu kan ada itu kalau misalnya 0 sampai 1 bulan harusnya beratnya naik 800 gram, 1 sampai 2 bulan harusnya 900. Ada itu di buku KIA. Nah, kalau teman-teman sejawat menemukan ternyata dia pada saat lahir 3 kilo, kemudian
usia 1 bulan kok beratnya cuma naik 200 gram. Nah, itu jangan hanya dilihat, oh nggak apa-apa beratnya naik, tapi harus dicari sebabnya, kenapa gitu ya. Apakah ada underlying disease ya, terus pertama mungkin memastikan ada underlying disease atau enggak ya. Mungkin misalnya nih anak dengan kelainan jantung bawaan ya. Nah, itu kita bisa menanyakan ke ibunya itu kan usia 1 bulan itu kan anak masih ASI ya. Nah, kita harus hafal itu tanda-tanda kecukupan ASI bagaimana. Nah, itu tadi salah satunya adalah menyusunya minimal lebih dari 10 menit untuk menjamin kecukupan hand milk, tapi tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, kalau misalnya kita tanya nih, iya Bu, menyusunya ini dok, jangankan 10 menit, mungkin 3 menit, 5 menit sudah dilepas. Nah itu hati-hati ya, mungkin kita tahu bahwa di puskesmas itu kan pasiennya banyak ya, nah tapi mungkin teman-teman bisa, kalau ada anak dengan, kok beratnya naik nggak adekuat gitu ya, harusnya naik 800 kok cuma 200, kemudian dari anamnesa ibunya menyatakan seperti itu, nah pasanglah stetoskop ya, kemudian kita dengarkan mungkin ada murmur atau itu ya, jadi bising sistolik atau enggak misalnya seperti itu, jadi didengarkan ada murmur atau tidak. Nah kemudian mungkin juga ada keluhan lain, jadi maksud saya kalau ada kenaikan yang enggak adekuat itu harus dicari gitu ya. Jangan oh ya udah nggak apa-apa Bu, ini ya asinya aja yang cukup gitu. Nah nggak boleh seperti itu ya, dokter tuh kan selalu pingin tahu gitu ya, kenapa nih kok enggak naik, nah makanya ditanya lebih lanjut. Atau misalnya nih ibunya mengeluh, iya dok, saat usia 3 minggu ke bawah nggak apa-apa, begitu usia 3 minggu kok dia muntah, tapi muntahnya itu selalu susu, misalnya seperti itu. Nah kita juga harus berpikir apakah ada hipertrofi pilorik stenosis, misalnya gitu, kalau muntahnya susu. Tapi kalau iya dok muntah, tapi muntahnya hijau, nah apakah ada mungkin pankreas anulare atau parsial duodenal obstruksi, ya artinya maksudnya sebagai dokter tuh kita harus aware, jangan cuma nerimo, oh ya nggak apa-apa Bu, asinya yang cukup ya gitu ya. Nah kalau memang itu dipastikan nggak ada atau termasuk adanya penyakit infeksi ya, misalnya kita tanyakan juga apakah ada anggota keluarga yang sedang pengobatan penyakit kronik, misalnya TB dan sebagainya, kita tahu bahwa TB di Indonesia itu kan masih banyak ya, kita nomor 2 di dunia setelah India. Nah kalau memang sudah kita pastikan nggak ada, nah baru kita tanyakan cara menyusunya benar enggak itu ya, berarti dokter harus membenarkan bagaimana cara menyusui yang benar, lama menyusui ya, jadi seperti itu. Kalau memang sudah dipastikan tidak ada red flag ya. Jadi mungkin pesan saya teman-teman sejawat sekalian, jangan menyerahkan anak dengan gangguan kekurangan gizi kepada Mbak Gizi atau ahli gizi, itu urusan dokter ya, karena itu tadi kalau Mbak Gizi nggak tahu ada murmur, ada ini ya, Bu menyusunya yang benar ya Bu, padahal ternyata bukan masalah menyusunya yang benar, karena si anak ini setiap 3-5 menit dia melepas puting karena kebutuhan oksigen demand-nya dia tinggi karena dia ada kelainan jantung bawaan. Nah itu yang saya pesankan, bahwa sekarang dokter harus terlibat pada anak dengan kekurangan gizi ya, jadi harus dicek apakah ada red flag atau tidak ya, itu yang penting, karena selama ada red flag mau dikasih nutrisi bagaimanapun oleh Mbak Gizi, oleh ahli gizi, tidak akan naik beratnya kalau ada underlying disease ya. Mungkin itu pesannya Dokter Pandu ya. Ya, terima kasih. Jadi saya mau memastikan lagi, tadi yang disampaikan Dokter Meta itu ada intervensi 1, 2, 3 itu masih di level pencegahan ya dok ya, bukan treatment ya. Jadi untuk sebelum stunting itu harus bayi atau baduta ya, baduta itu dimonitor terus begitu ya, continuous monitoring oleh balita ya, balita pakai kurva WHO. Kemudian kalau ada weight faltering tadi ya dok ya, sebelum terjadi stunting, maka bisa dilakukan intervensi tersebut, begitu ya. Jadi kuncinya sebelum terjadi stunting di weight faltering. Itu ada ya dok ya, berapa sarannya setiap berapa bulan atau setiap berapa? Setiap bulan harus ke posyandu makanya balita. Oke, baik. Kemudian bisa kita nilai berapa kenaikan beratnya gitu, normal atau enggak gitu. Kurva WHO-nya juga sudah menyesuaikan data kita ya, Dokter Meta, Dokter Nuril ya. Apakah itu dari Indonesia ya, apa jadi untuk weight Asia faltering atau itu global? ada. Jadi di buku KIA itu lengkap sebenarnya Dokter Pandu ya. Jadi makanya dokter jangan menyerahkan itu urusan hanya untuk Mbak Gizi atau bidan gitu ya. Dokter harus tahu ada itu
kurva seperti dulu kurva KMS, tapi kalau sekarang nggak ada warnanya ya. Kalau dulu kan ada hijau, kuning gitu ya. Sekarang nggak, memang dibuat putih. Kenapa? Karena supaya petugas kesehatan nggak gini. Oh nggak apa-apa kok masih hijau. Oh nggak apa-apa kok masih kuning. Padahal weak filtering itu sebenarnya yang kita lihat bukan titik itu berada di mana, tapi yang kita lihat itu trennya, tren pertumbuhannya bagaimana. Ya tadi gampangannya seperti yang saya contohkan tadi, harusnya misalnya nih bayi 1 bulan harusnya kenaikannya 800. Nah, itu kalau dia naiknya cuma 200, nah itu yang namanya weak filtering gitu. Karena itu kalau dibiarkan terus Dokter Pandu, kemudian tidak kita intervensi, nah maka itu tadi seperti yang saya sampaikan, tahu-tahu 7 bulan anak ini sudah underweight. Tahu-tahu 1 tahun atau kemudian 1,5 tahun, tahu-tahu sudah ketemu stunting. Jadi artinya ada sesuatu yang kelihatannya cuma berat badan nggak naik, itu sebagai dokter kita harus aware, jangan membiarkan terus sehingga tadi banyak yang harusnya sebenarnya anak ini bisa dicegah mulai usia 4 bulan itu sudah kita intervensi, tahu-tahu usia 36 bulan sudah ketemu stunting. Padahal ternyata pada saat usia 4 bulan dia sudah ada gitu ya bakat bahwa dia berisiko terjadi stunting. Baik, Dokter Meta ada teman sepertinya mau ada teman? Enggak. Cukup. Termasuk ini ya, Dokter Meta, Dokter Nuril, bahwa tadi disampaikan stunting ada andilnya intrauterin itu 20% ya, sekitar 20% intrauterin. Bahwa nggak hanya SGS saja, small for gestational age atau IUGR, tapi juga bayi prematur itu juga bisa resiko stunting ya, PPLR, ya PPLR. Jadi berarti apakah itu sudah termasuk salah satu red flag, Dokter Meta, Dokter Nuril, kalau misalnya bayi ini lahir dengan prematur atau bayi IUGR itu justru karena itu bayi prematur dan IUGR itu seharusnya langsung dirujuk sampai ke RSUD untuk bertemu dengan spesialis anak, karena spesialis anak harus mencari red flag dan kemudian juga harus memberikan PKMK apabila memang diindikasikan. Mengejar ya Dokter Pandu. Karena catch up, karena itu tadi maksimal usia 7 bulan itu harusnya dia sudah seperti anak yang normal ya beratnya, ya jangan nunggu 7 bulan ya, harusnya di bawah itu harusnya pada saat dia misalnya bayi pretem, dia pada saat usia kan ada usia koreksi ya, nah pada saat dia usia koreksinya 1 bulan itu sudah harus aterem, artinya harusnya beratnya sudah harus normal gitu ya. Nah sementara ini kan sering tuh nggak apa-apa beratnya di bawah, kan lahirnya prematur gitu ya Dokter Meta ya, padahal seharusnya kalau kita mencegahnya dari awal itu lebih cepat, maka resiko itu akan bisa dicegah lebih dini. Baik. Terima kasih Dok. Kita lanjutkan ya Dok ya ke Q&A ini dari anonymous attendee. Kepada teman sejawat Dr. Nuril, mana yang lebih berpotensi menjadi stunting antara marasmus atau kwashiorkor? Baik, silakan Dok. Oke ya, jadi mungkin sebelumnya teman-teman sejawat harus tahu dulu ya. Jadi malnutrisi itu bisa gizi kurang, gizi lebih. Nah, malnutrisi itu ada dua, undernutrisi sama overnutrisi. Nah, undernutrisi untuk tingkatannya bisa dibagi menjadi akut ya. Undernutrisi akut itu salah satunya yaitu tadi ya, bisa underweight, severely underweight, terus kemudian gizi kurang, gizi buruk. Nah, untuk marasmus kwashiorkor itu termasuk gizi buruk yang gizi buruk yang secara klinis ya, karena gizi buruk itu bisa secara klinis, bisa secara antropometri saja ya. Kalau secara klinis itu ada 3 tipe, marasmik, kwashiorkor, dan tipe campuran marasmik kwashiorkor. Artinya secara klinis kita melihat itu tadi, tipe marasmik anaknya mukanya seperti orang tua, ada iga gambang gitu ya. Nah, ada baggy pen. Nah, kemudian kalau kwashiorkor kelihatannya anaknya pipinya gemol gitu ya, pipinya cabi. Nah, tapi ternyata ada edem gitu ya, atau itu tadi campuran keduanya ya. Jadi pipinya tirus tapi kemudian kakinya edem, tipe marasmik kwashiorkor. Nah, kemudian kalau yang tanpa komplikasinya gizi buruk yang tidak secara klinis. Nah, secara klinis dia tidak nampak 3 tipe tadi, tapi pada saat kita ukur berat badan berdasarkan panjang badannya atau tinggi badannya di bawah min 3 SD. Nah, jadi tadi pertanyaannya apakah bisa diatasi? Tadi apa pertanyaannya Dokter Pandu? Iya. Yang lebih berpotensi perbedaan dasar apa? Yang lebih berpotensi menjadi berpotensi. Nah, dua-duanya berpotensi. Jadi sebenarnya gini, stunting itu
nggak harus melalui marasmik kwashiorkor, karena marasmik kwashiorkor itu termasuk undernutrisi yang akut ya, akut atau campuran. Tapi kalau yang stunting ini termasuk kronik gitu ya. Jadi anak yang weak faltering, underweight, kalau nggak diatasi maka dia bisa menjadi wasted atau severely wasted, yaitu tadi ya bisa bentuk secara klinis marasmik kwashiorkor atau dia langsung ke stunting gitu ya. Jadi nggak harus melalui marasmik kwashiorkor. Nah, dua-duanya itu sebenarnya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi stunting ya apabila tidak segera diatasi baik marasmik maupun kwashiorkor. Tapi perlu diingat bahwa stunting itu nggak harus melalui marasmik kwashiorkor dulu itu ya. Nah, bisa saja dari underweight kemudian jadi stunting ya bisa gitu tanpa melalui menjadi wasted. Jadi secara prinsip bahwa dua-duanya mempunyai risiko yang sama untuk menjadi stunting. Stunting. Baik dok. Jadi tadi ya kalau bahwa marasmik kwashiorkor akut, stunting kronis harus melalui marasmik kwashiorkor bisa menjadi stunting. Terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Hurun Andenita. Izin bertanya dokter, apakah perlu menambahkan suplemen tambahan pada bayi dan anak apabila terkena infeksi berulang untuk menghindari terjadinya stunting? Jadi infeksi berulang, diare mungkin ya dokter Meta mungkin ada jawaban. Apakah perlu? Ada Oke, hubungannya? baik. Jadi memang salah satu faktor risiko untuk terjadinya stunting adalah karena penyakit yang berulang. Tapi penyakit yang berulang ini atau yang infeksi berulang itu sebetulnya bisa dicegah dengan melengkapi status imunisasi untuk penyakit-penyakit infeksi yang bisa dicegah. Untuk sisanya kita bisa membenahi dengan menaikkan atau meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan nutrisi yang optimal. Nah, terkait suplemen tambahan, ini biasanya yang dimaksud vitamin atau mineral gitu ya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak tuh pokoknya pengennya nanyanya ada nggak vitamin yang paling bagus biar anaknya nafsu makannya bagus, pinter, biar bisa jadi presiden kali ya, biar nggak sakit terus dan lain sebagainya. Prinsipnya vitamin dan mineral ini termasuk ke dalam mikronutrien. Namanya aja mikro, artinya yang dibutuhkan hanya dalam jumlah sangat kecil. Satuannya miligram, bahkan ada yang mikrogram. Nah, untuk prinsip pemenuhan mikronutrien ini, yang terbaik adalah dengan sumber alami. Jadi kalau misalnya nih kita ingin memenuhi sumber zat besi, ya maka pilihan terbaik adalah dari makanan yang mengandung sumber zat besi, terutama yang heme, yang mudah diserap oleh tubuh, yang berasal dari daging-dagingan, dari protein hewani deh ya. Selain telur, kalau telur itu adalah sumber zat besi yang non-heme. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan, entah misalnya karena terlalu banyak sehingga kapasitas lambung bayi masih belum bisa menerima atau keterampilan makan bayi masih belum terlatih benar, maka second best alternatif atau pilihan kedua terbaik adalah dengan pemberian makanan yang terfortifikasi zat tersebut. Namun, jika memang ternyata sudah ada gejala dan dari hasil pemeriksaan kita memang terbukti ada defisiensi, baru diberikan suplementasi. Berhati-hati memberikan suplementasi blind ya, hanya karena kita ragu-ragu, udah deh, biar sehat kasih aja. Apalagi saya dengar nih sekarang kayaknya banyak puskesmas yang bagi-bagi suplemen zinc nih, katanya biar bisa mengatasi stunting gitu ya. Hati-hati kenapa? Karena kita pertama harus tahu bahwa mikronutrien ini seringkali misalnya zinc ya, zinc ini ternyata harus bekerja apabila ada protein yang mengikat. Protein yang dimaksud adalah protein hewani, padahal protein hewani sebetulnya juga ya mengandung zinc. Jadi kalau makannya protein hewani terpenuhi, dia nggak butuh suplemen zinc. Kecuali memang kayak misalnya ada kondisi seperti diare akut gitu ya. Diare akut itu boleh diberikan zinc 10-14 hari. Tapi tujuannya tentu bukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi tuh ya. Itu atau untuk mencegah stunting atau untuk mengobati stunting, bukan. Nah, kemudian juga memberikan zat besi juga hati-hati, apalagi kalau ada infeksi. Kita harus tahu dulu infeksinya apa. Jangan memberikan zat besi pada saat kondisi sedang infeksi, bisa memburuk infeksinya. Kembali lagi, jadi tentu tidak bisa digeneralisir kalau misalnya anak sakit-sakitan langsung aja kasih. Yang prinsipnya yang pertama adalah dari makanan atau sumber alami, yang kedua kalau tidak memungkinkan dari terfortifikasi, jika memang ada data defisiensi, ada gejala, baru kita berikan suplementasi. Begitu mungkin Dr. Nuril? Ya, Dr. Nuril ada tambahan? Jadi ini dok, infeksi, apakah perlu suplementasi, fortifikasi? Ya, jadi saya kira seperti yang sudah disampaikan Dr. Meta, tidak perlu ya. Kalau mungkin cuma infeksi ringan ya sama
kayak mungkin orang-orang tua dulu atau misalnya kita infeksi akut kan ya udah makan yang banyak, tidur yang cukup maka akan sembuh gitu ya. Jadi tidak perlu diberikan suplementasi khusus karena memang zat gizi mikro itu hati-hati ya kita memberikan karena banyak sekali teman sejawat yang memberikan terutama zat besi juga itu dokter Meta ya. Jadi anak yang nggak naik beratnya atau anaknya stunting langsung aja dikasih zat besi. Padahal hati-hati ya memberikan suplementasi zat besi kalau si anak tersebut ada infeksi atau silent infection yang kita tidak tahu, maka justru zat besi tadi akan jadi makanannya kuman gitu ya, makanannya bakteri. Makanya kenapa kok pada tata laksana gizi buruk pada saat stabilisasi 1 minggu pertama itu kan tidak boleh diberikan zat besi karena dengan asumsi bahwa 1 minggu pertama tersebut maka kita menangani underlying disease-nya dulu, infeksinya dulu ya. Jadi jangan langsung potong kompas memberikan zat besi ya, terutama pada anak-anak yang terindikasi adanya gangguan pertumbuhan ya. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Willy Tasman dan dari Anonymous Attendee ini. Sekalian saya tanya, saya sampaikan kepada teman sejawat, kepada Dr. Meta, apakah ada perbedaan mendasar antara stunting dan wasting? Kemudian dilanjutkan, apakah ada perbedaan antara stunting dan perawakan pendek? Ya, tadi mungkin sudah disampaikan, diperjelas lagi dok supaya Oke, baik. ya. Jadi prinsipnya kekurangan nutrisi atau undernutrition itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, kalau kenaikan berat badan tidak adekuat, tapi yang lain-lain masih bagus nih, berat badan menurut umur masih bagus, panjang badan menurut umur masih bagus, berat badan menurut panjang badan masih bagus, itu yang dinamakan faltering. Tapi kalau berat badan menurut umur sudah kurang, itu namanya adalah underweight. Kalau sangat kurang berarti severely underweight. Jika panjang badan menurut umur yang kurang dari -2 standar deviasi, maka ini disebut sebagai stunted atau bahasa Indonesianya adalah pendek. Ada juga yang menyebutnya sebagai perawakan pendek. Kalau stuntednya disebabkan karena kekurangan nutrisi kronik, inilah yang disebut sebagai stunting. Nah, wasting adalah berat badan menurut panjang badan yang kurang dari -2. Kalau kurang dari -3 namanya adalah severely wasting atau gizi buruk. Kalau wasting ada juga yang menyebutnya sebagai gizi kurang ya. Jadi tentu berbeda dari indeks antropometri, cara mengukurnya juga pasti berbeda. Gitu ya. Baik. Rasanya jelas ya dokter Meta. Cuma saya mau mengkonfirmasi lagi. Jadi kalau underweight itu adalah berat badan dibandingkan usia ya, betul ya? Betul. Jadi berbeda dengan konsep BMI ya. Kalau BMI kan berat badan dibandingkan tinggi badan. Betul. Dalam hal ini wasting ya. Jadi sebetulnya indeks antropometri itu setidaknya ada berat badan menurut umur, ada panjang badan atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Panjang badan itu untuk sampai anak di usia 2 tahun, kalau di atas 2 tahun namanya tinggi badan. Yang keempat ada body mass index atau indeks massa tubuh menurut umur. Nah, kita kerjakan minimal 3 dari 4 ini. Kalau yang body mass index atau indeks massa tubuh menurut umur ini biasanya digunakan karena mereka lebih sensitif untuk melihat anak-anak yang resiko overweight atau obesitas. Baik, Gitu. baik, terima kasih dok. Berikutnya ini pertanyaan kepada Dr. Nuril, kembali ke weight faltering. Jika indikator awal yang perlu diwaspadai adalah weight faltering, bagaimana identifikasi weight faltering tersebut karena asupan nutrisi yang kurang adekuat atau karena anak mulai banyak aktivitas? Nah ini yang sering ya dokter Meta ya di Sering ya tempat dok ya? Oh enggak dokter Nuril. dokter selalu mengaitkan bahwa wah ini katanya Aktif. dokter A, dokter B nggak apa-apa dok, karena soalnya anaknya sudah banyak aktivitas. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya ya antara weight faltering dengan aktivitas ya. Jadi karena sebenarnya sudah dihitung itu kebutuhan kalori pada anak, misalnya usia 0 sampai 1 tahun atau 1 sampai 2 tahun itu berapa itu sudah dihitung bersama aktivitasnya ya. Jadi pokoknya tandanya kalau anak itu tadi ya kenaikan berat badannya naik tapi tidak sesuai usia ya menurut KMS ya di kurva KMS atau tetap atau kemudian turun ya, nah maka harus dicari dulu tadi apa tadi itu ada red flag atau enggak. Terus kemudian yang kedua ya di anamnesa ya history taking untuk kebutuhan kecukupan nutrisinya gitu ya. Jadi misalnya nih dia udah usia 1 tahun tapi kemudian makannya tidak adekuat tapi ASI-nya kuat dok.
ASI-nya itu sampai 10 kali, tapi makannya nggak mau. Nah, jelas itu karena faktor nutrisi, karena kita tahu bahwa ASI itu pada saat usia 1 tahun ya hanya tinggal 30%, 70%-nya harus didapat dari MPASI. Nah, kalau MPASI-nya tidak adekuat, tidak bisa mencukupi kekurangan ASI, ya beratnya tidak akan naik. Atau misalnya tadi sudah dijelaskan Dokter Meta, misalnya pemberian MPASI yang nggak adekuat ya, harusnya protein hewani, tapi kemudian lebih banyak diberikan sayur-sayuran atau protein nabati. Nah, maka itu juga nggak adekuat ya, karena tidak bisa menstimulasi hormon insulin growth factor 1 karena sensornya tidak bekerja ya, si mTORC1-nya nggak bekerja. Nah, sehingga akhirnya tidak bisa menstimulasi hormon IGF-1. Jadi sekali lagi tidak ada hubungan antara itu tadi ya, faltering dengan aktivitas ya pada anak. Baik, terima kasih dok. Jadi kita highlight itu, kita garis bawahi. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Aviarina. Selamat sore dokter. Izin bertanya, pada bayi prematur yang KMK kecil masa kehamilan merupakan faktor risiko stunting. Jika sejak lahir berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala selalu di luar kurva Venton, apakah pada pasien seperti ini harus dipersentil normal seperti usia koreksi? Berapa lama batas waktu? Nah, silakan Dokter Meta. Cepat mungkin ya. Sebisanya as soon as possible memang harus catch up. Secepat mungkin ya. Ya. Intervensinya selalu single solution for all problem atau gimana? Tentu Beda-beda tidak, ya? karena biasanya bayi prematur banyak banget ya masalahnya ya, dan itu masalahnya pun bisa berbeda. Biasanya ada masalah jantung, tentu akan berbeda dengan yang lain-lain. Baik, berarti dirujuk aja ya dok ya, aman Betul, ya. karena memang di PNPK kita sudah ada PNPK ya, PNPK stunting nasional, itu di situ sudah jelas disebutkan kalau bayi prematur, bayi BBLR itu harus segera dirujuk sampai ke SPA untuk diatasi di level RSUD. SPA saja atau ke konsultan dok? SPA ya dok? SPA aja. Konsultannya masih terbatas, Dok Pandu. Ya. Mungkin sepelik itu sehingga harus ke konsultan enggak ya dok ya? Baik, terima kasih dok. Jadi berikutnya pertanyaan dari Dr. Cahyono. Kasus anemia pada wanita usia subur meningkatkan risiko stunting bila dia hamil nanti. Selain karena defisiensi besi di Indonesia ini masih tinggi, kasus talasemia juga berperan penting. Bagaimana usaha screeningnya? Ini sepertinya lebih cocok Dokter Pandu yang menjawab ya dok ya? Iya betul. Iya betul. Jadi kalau mungkin dijawab ya Dokter Nuril sama Dokter Meta. Mungkin kalau pada wanita hamil ya screeningnya cukup kita melakukan pemeriksaan ASI terpadu ya. Jadi kita kan pemeriksaan DL, dan talasemia itu kan penyakit anemia yang kronis. Jadi seharusnya kelihatan dari hemoglobinnya, kalau memang rendah, segera kita bisa langsung intervensi, kita catch up tadi. Ya, jangan sampai terjadi anemia defisiensi besi yang kronis, harus kita perbaiki. Saya lanjutkan, mungkin ke dokter ini ya, ke Dokter Nuril. Apakah makanan yang sering menyebabkan stunting? Nah, ini kebalikannya tadi, apa yang harus diberikan ini yang menyebabkan stunting. Dan apakah makanan yang bisa mencegah stunting? Apakah yang instan-instan itu termasuk Dokter Nuril? Ya, jadi kita mulai dari periode MPASI ya, karena tadi usia 6 bulan, ASI sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, makanya harus ada makanan pendamping ASI itu ya. Nah, makanan pendamping ASI ini untuk mencegah stunting, yaitu tadi sudah disampaikan berulang-ulang bahwa harus mengandung cukup protein hewani itu ya. Jadi utamanya protein hewani ya, karena protein hewani tadi termasuk asam amino esensial yang bisa menstimulasi reseptor tadi si mTORC1 ya, sehingga bisa menstimulasi hormon insulin growth factor 1 sehingga anak tersebut tumbuh. Nah, kalau protein hewaninya tidak adekuat ya, misalnya si anak ini lebih banyak diberikan sayur-sayuran gitu ya, atau proteinnya hanya cuman kaldu atau ceker gitu ya. Nah, maka atau protein nabati, makanya hanya tahu tempe. Nah, khusus untuk protein hewani itu seringkali dikaitkan, aduh sekarang kan mahal ya, kalau daging kan mahal, mesti langsung ke daging. Padahal sebenarnya protein hewani itu tidak hanya daging saja ya, justru seperti ikan itu malah kandungan skor asam amino esensialnya lebih bagus daripada daging gitu ya. Terus kemudian telur, tapi sekarang telur mahal ya dokter. Telur bisa jadi 3.000 sekarang. Iya. Dokter Pandu, kalau ikan kan maksudnya di daerah yang dekat pantai gitu ya. Kalau saya kira di Surabaya juga ya, kayak ikan itu nggak perlu ikan yang
apa namanya, sering ya ibu-ibu misalnya ikan dori, yang disebut yang mahal-mahal salmon gitu ya. Padahal sebenarnya enggak ya, justru yang banyak itu seperti ikan lele. Nah, ikan lele itu kan gampang dan harganya murah ya, di pasar itu mungkin 1000-an itu satu lele itu kalau di ini ya. Jadi ikan lele itu sudah bagus ya, karena sekarang telur mahal, mungkin ikan lele. Nah, itu sudah bagus, atau dikombinasi itu jauh lebih baik. Nah, makanan yang apa namanya menyebabkan stunting yaitu tadi ya, kerupuk, keripik, terus kemudian sayur, buah. Nah, itu ya, itu termasuk anti nutrien ya, banyak mengandung anti nutrien yang akhirnya menghambat laju pertumbuhan karena apa namanya akan terjadi autofagi ya, begitu sintesa protein dan sintesa lemaknya tidak jalan. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, berarti nggak boleh ya dok makan tahu, tempe, sayur? Boleh, tapi bukan sebagai utama gitu ya. Jadi misalnya ada lelenya, tapi kemudian apa namanya sayur bayam itu ya hanya diperkenalkan ya, jadi sedikit saja. Misalnya cuma tiga lembar gitu ya sekali makan. Jadi si anak tadi apa diperkenalkan ya, tapi bukan sebagai sumber utama. Jadi bukan terus makannya cuman kuah atau kuahnya bayam sama sayurnya kemudian sama tempe. Nah, itu tadi itu termasuk makanan yang menyebabkan risiko terjadinya. Ya. Kalau misalnya ini dokter Nurul, kalau misalnya kayak ayam goreng tapi junk food itu apakah termasuk yang Oh ya, bisa tadi belum saya sampaikan juga ya. Jadi untuk MPASI memang lebih bagus itu MPASI yang buat sendiri. Nah, tapi apabila memang tidak memungkinkan, maka bisa MPASI fortifikasi. Nah, orang menyebutnya MPASI instan. Padahal enggak ya, MPASI yang sudah dijual di apa namanya di supermarket itu kan ada label Balai POM ya. Kalau sudah ada label Balai POM itu tentunya kandungan zat gizinya sudah dinilai ya. Jadi seperti berapa karbohidratnya, protein terutama ya, karbohidratnya berapa, proteinnya, lemaknya, termasuk zat gizi mikronya itu sudah difortifikasi di MPASI tersebut ya, MPASI fortifikasi tadi gitu. Nah, lain lagi kalau meskipun kelihatannya MPASI-nya MPASI homemade, tapi kemudian belinya di pinggir jalan, misalnya itu kan ada itu banyak dijual bubur itu ya, bubur sehat. Nah, itu hati-hati karena kita nggak tahu kandungannya itu apa ya kan. Belum lagi nanti resiko untuk terjadinya infeksi karena sepanjang hari ya bubur tersebut diangetkan cuman sekitar mungkin 45 derajat gitu ya, sehingga resiko untuk terjadi pertumbuhan dari bakteri E. coli. Nah, kemudian kalau untuk ayam, nah sebenarnya ayam itu ya termasuk protein ya, ya bukan junk food ya saya kira. Nah, tapi mungkin itu tadi kalau misalnya diberikan terus-menerus, mungkin itu terkait dengan kadar gula garamnya ya. Artinya kadar garam pada anak, memberikan garam, gula pada anak itu kan sebenarnya diperbolehkan gitu ya, tapi ada ukurannya ya. Misalnya untuk kadar gula, anak usia added sugar itu anak usia 2 sampai 18 tahun nggak boleh lebih dari 25 gram per hari, atau misalnya garam ya mestinya harus misalnya 1 gram per day gitu ya. Jadi maksudnya ada ukurannya gitu ya dokter Pandu. Nah, kalau junk food itu sebenarnya lebih ke arah itu tadi, biasanya kan rasanya mungkin lebih asin atau lebih tadi kalau untuk anak yang usia di bawah 2 tahun itu harus hati-hati gitu ya. Ya, Seperti itu. ini sama dengan pertanyaan Dr. Ardina Mei. Nugget sosis pentol berarti tidak terlalu disarankan ya dok ya, lebih aman yang terfortifikasi yang ada BPOM-nya. Ya, sebenarnya. Tapi sebenarnya bukannya nugget nggak boleh ya. Kalau misalnya nuggetnya terutama bisa bikin sendiri, misalnya dari nugget ikan lele gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa juga gitu ya. Karena anak itu sebenarnya perlu variasi gitu ya. Kalau makanannya cuma itu aja, dia sebenarnya juga bosan ya. Makanya saya kira apa namanya dokter mungkin apa juga lebih banyak melihat resep-resep tuh, banyak tuh resepnya dokter Meta itu yang enak-enak gitu ya. Apa namanya nugget dari lele, mungkin dari ikan yang lain gitu ya. Maksudnya nggak harus monoton, misalnya ayam cuma digoreng aja, mungkin ayamnya apa namanya dibuat gadon ayam, atau daging dibuat gadon daging, atau itu tadi telur mungkin dibuat cawan musi, atau telur mungkin dicampur dengan lele kemudian dibuat gadon ya. Saya kira nggak apa-apa dokter Pandu. Jadi lebih ke arah variasi gitu ya. Ya seperti itu. Baik. Terima kasih dok. Ini karena waktunya juga sudah mau habis, sudah habis terus sebetulnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir kepada Dr. Meta, ini ada 2 pertanyaan yang bisa saya rangkum dari Anonymous Attendi dan Dr. Ovitrani. Jadi apabila berat badan anak usia 4 tahun stagnan, jadi stagnan di 15-16 kilo,
termasuk tadi yang pertanyaan Dr. Afitrani, jadi berat badan itu stuck atau stagnan, tapi masih di garis hijau. Kemudian riwayat sulit makan atau PI, hipertrofi tonsil, ISPA berulang hampir tiap bulan, itu apa yang kita sarankan kepada pasien tersebut dan pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Baik, terima kasih Dokter Pandu. Jadi ini sayangnya saya nggak lagi buka kurva WHO nih ya, jadi nggak tahu apakah berat badan menurut umurnya masih normal, tinggi badan menurut umurnya masih normal, berat badan menurut tinggi badannya masih normal atau tidak. Yang jelas, karena selama 6 bulan stagnan, ini berarti sudah faltering ya. Nah, kemudian sudah diketahui ada riwayat sulit makan. Riwayat sulit makannya ini juga perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu. Sulit makan yang dimaksud ini seperti apa? Tidak mau makan sama sekali kah? Atau misalnya makan tapi teksturnya tidak sesuai, karena banyak juga ya sekarang terjadi misalnya 4 tahun tapi harus maunya makan bubur contohnya, atau misalnya dia termasuk selective eater, artinya dia mau makan karbohidrat apapun tapi dia tidak mau sama sekali protein, sayur atau buah mau, tapi yang protein sekali lagi tidak mau. Nah, kalau memang yang tadi saya sebutkan tuh ya, entah itu kesulitan naik tekstur, entah dia tidak mau makan sama sekali, atau hanya mau minum susu saja, atau teksturnya tidak sesuai dengan usia, ini harus dirujuk ke dokter spesialis anak. Karena menurut saya akan jadi sulit ya, percuma gitu mau di KIE gizi bagaimana kalau anaknya tidak bisa, kalau anaknya tidak bisa masuk. Dokter bisa saja misalnya meng-KIE orang tuanya, Bu harus dikasih protein hewani sekian banyak, jangan lupa nasinya segini, sayurnya sedikit aja, tapi anaknya nggak mau makan sama juga bohong ya. Nah, ini juga yang harus dicari tahu, apakah jangan-jangan dia ada penyakit atau kondisi medis yang mendasari. Seringkali terjadi anak-anak yang tidak mau makan ini pada saat diperiksakan ada anemia defisiensi besi. Kita tahu bahwa defisiensi zat besi bisa membuat papil di lidah berubah, jadi rasa makanan semuanya nggak enak, jadi nggak mau makan misalnya. Kadang ada juga infeksi kronis yang tidak diketahui kalau tidak diperiksakan ya, karena gejalanya mungkin kurang full blown. Misalnya ternyata dia pada saat dimantuk positif, ternyata TBC. Ya mau di KIE bagaimanapun kalau memang infeksinya tidak teratasi, ya dia tidak akan bisa teratasi dengan baik. Jadi mungkin menurut saya cari dulu red flag-nya semua, jangan-jangan nenek atau kakek atau siapalah ya tetangga ada yang batuk lama contohnya, misalnya cari dari pemeriksaan fisik. Jangan-jangan ada murmur, jangan-jangan ada fimosis, jangan-jangan ada keterlambatan perkembangan atau developmental delay, jangan-jangan ada sesuatu yang kita bisa cari, atau jangan-jangan anemia nih, anemis anaknya terlihat, kita bisa meminta pemeriksaan penunjang. Kemudian kalau misalnya sudah ada pemeriksaan penunjang, kita bisa curiga ini kira-kira apa, arahnya kemana, tata laksana yang diberikan bukan hanya tata laksana medis, tapi juga tata laksana dari nutrisi. Kembali lagi, ini harus diplot nih. Apakah dia ada underweight, apakah dia ada wasting, apakah dia ada stunting. Yang jelas, kalau dokter di puskesmas bisa mengindikasikan pemberian PDK, kalau dalam 1 atau 2 minggu tidak membaik harus segera dirujuk ke dokter spesialis anak untuk pemberian PKMK. Karena ini katanya udah 6 bulan ya stagnannya ya, jangan nunggu sampai 1 tahun. Segera. Baik, terima kasih Dr. Meta, Dr. Nuril. Ini karena waktunya juga sudah habis, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi saya rasa sudah beberapa sudah kita diskusikan. Karena ini biasanya memang gini dok, panasnya di belakang-belakang, pertanyaannya baru banyak di belakang. Iya. Jadi izin saya simpulkan bahwa stunting ini urgensinya karena apa ya? Karena 1000 hari pertama kehidupan tuh penting untuk melihat apakah ada risiko stunting atau tidak. Stunting ini juga terkait dengan masa depan bangsa dan negara ya Dr. Meta, Dr. Nurul ya. Jadi kalau ada stunting itu sebelumnya kita lihat dari kurva WHO patokannya. Kalau ada risiko termasuk weight faltering atau stagnan tadi segera dirujuk ke SPA begitu ya supaya dapat intervensi yang baik. Termasuk dari sejak sebelum melahirkannya juga pada saat masa kehamilan juga bisa kita lihat faktor risiko dan kita intervensi IUGR atau resiko prematurnya tadi. Kemudian paling baik juga kita bisa berikan protein hewani ya. Mudahnya begitu saja. Protein hewani itu yang pertama maksudnya selain fortifikasi yang BPOM, kemudian kalau memang tidak ada perbaikan segera dirujuk ke SPA. Baik, mungkin begitu Dr. Nuril dan Dr. Meta, terima kasih banyak atas kesediaannya, waktunya.
memberikan sharing tentang stunting di Dolan kali ini. Kami kembalikan ke Dr. Ula selaku host. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu, terima kasih juga Dokter Nuril dan juga Dokter Meta. Sepertinya diskusinya sangat seru ya Dok. Kayaknya satu sesi aja nggak cukup, mungkin kayaknya ya. nanti iya Dok ya. Jadi nanti mungkin masukan buat buat timnya Dokter Pandu mungkin diadakan sesi berikutnya ya Dok ya. Karena kok kayaknya semakin mau ditutup itu malah makin ngegas pertanyaannya ya Dok ya. Oh, banyak, iya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada para pembicara yang sangat luar biasa, kepada Dokter Nuril, Dokter Meta atas asupan ilmunya. Mungkin kalau kata Dokter Brahmana, sedekah ilmunya. Semoga diskusi kita hari ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua dan membawa masa depan kedokteran yang lebih baik lagi. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada IDI Surabaya, kepada IDAI Cabang Surabaya yang telah meluangkan waktunya dan menyumbangkan para narasumber dan juga moderator pada sore hari ini. Baik, jangan lewatkan Dolan ID seri selanjutnya, yaitu seri ke-43, yaitu mengenai gangguan tidur. Tentunya juga akan disampaikan oleh para ahli dari PSDKJI Cabang Surabaya, dengan moderator Dr. Andini Sitowati, spesialis kedokteran jiwa, dan juga pembicara yaitu Dr. Agustina Koningan, SPKJ, subspesialis KL Konsultan, dan juga Dr. Erika Yulianti, SPKJ, subspesialis Care Konsultan. Baik, mungkin sekian Dolan ID series ke-42 pada hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Sekali lagi terima kasih Dr. Pandu, terima kasih Dr. Nuril, dan terima kasih Dr. Meta. Saya Ula Hanifah selaku Master of Ceremony pada sore hari ini. Mohon undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih.